Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain sebagai peringatan atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengorbankan putranya, Idul Adha juga menjadi kesempatan untuk melaksanakan berbagai amalan sunnah yang dianjurkan. Hari Raya Idul Adha bisa juga disebut dengan istilah Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Dalam merayakan Hari Raya Idul Adha, terdapat 6 amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Sebagai ibadah yang dilakukan 1 tahun sekali, hendaknya kita laksanakan dengan sebaik mungkin amalan-amalan sunnah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 amalan sunnah yang dianjurkan oleh para ulama untuk dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan yang pertama adalah mengumandangkan takbir di masjid-masjid, musola ataupun rumah-rumah pada malam hari raya. Waktunya mulai dari terbenam matahari sampai imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah pada Hari Raya Idul Adha. Malam Idul Adha tersebut kita dianjurkan untuk mengagungkan, memuliakan, dan menghidupkannya. Anjuran ini sebagaimana terdapat dalam kitab Raudhatut Thalibin. Disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ahli fikih ada yang memberi keterangan tentang beribadah di malam hari raya, yaitu dengan melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah, sampai dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, mandi untuk sholat id sebelum berangkat ke masjid. Hal ini boleh dilakukan mulai dari pertengahan malam, sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh. Karena tujuan dari mandi adalah membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap dan membuat badan menjadi segar bugar. Mandi sebelum waktu berangkat ke masjid adalah yang paling utama. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesunahan mandi adalah untuk kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, baik yang akan berangkat melaksanakan sholat id maupun bagi perempuan yang sedang uzur syar'i, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat id. Yang ketiga, disunahkan untuk memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak, untuk memperoleh keutamaan hari raya tersebut. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab terdapat keterangan mengenai amalan sunnah ini. Disunahkan pada hari raya Id
membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Yang keempat, memakai pakaian yang paling baik, lagi bersih dan suci jika memilikinya. Jika tidak memilikinya, maka cukup memakai pakaian yang bersih dan suci. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian yang putih dan memakai sorban. Dalam kitab Raudhatul Thalibin dijelaskan, disunahkan memakai pakaian yang paling baik, dan yang lebih utama adalah pakaian warna putih dan juga memakai sorban. Jika hanya memiliki satu pakaian saja, maka tidaklah mengapa ia memakainya. Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat sholat id maupun yang tidak. Sedangkan untuk kaum perempuan, cukuplah ia memakai pakaian biasa sebagaimana pakaian sehari-hari, dan janganlah ia berlebih-lebihan dalam berpakaian serta memakai wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan tentang memakai pakaian yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya memakai burdah, hibaroh, atau pakaian yang indah yang berasal dari Yaman. Yang kelima, ketika menuju ke masjid ataupun tempat sholat id, hendaklah berjalan kaki karena hal itu lebih utama. Namun untuk orang yang telah berumur dan orang yang tidak mampu berjalan, maka boleh saja berangkat dengan menggunakan kendaraan. Dengan berjalan kaki kita bisa bertegur sapa, mengucapkan salam, dan juga bisa bermusafahah sesama kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yakhruju ilal aidi masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat id dengan berjalan kaki. Begitupun ketika beliau pulang dari tempat sholat id. Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin menerangkan, bagi yang hendak sholat id disunahkan berangkat dengan berjalan kaki. Sedangkan untuk orang yang telah lanjut usia atau tidak mampu berjalan, maka boleh ia menggunakan kendaraan. Yang keenam, untuk hari raya Idul Adha disunahkan makan setelah selesai melaksanakan sholat id. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri yang disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat id. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau makan beberapa kurma yang jumlahnya ganjil. Dengan demikian, anjuran makan pada hari raya Idul Adha adalah setelah selesai melaksanakan sholat id. Alangkah lebih baik jika kita makan kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika tidak mendapati kurma, bolehlah makan dengan yang lain. Bagi masyarakat Indonesia khususnya, misalnya disesuaikan dengan makanan pokok daerah masing-masing. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan mengenai 6 amalan sunnah yang dapat dilakukan pada hari raya Idul Adha. Semoga hari raya Idul Adha ini menjadi momen yang penuh berkah dan memperoleh berbagai keutamaan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.